Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang suku Badui terlebih dahulu. Jadi suku Badui itu adalah salah satu suku asli di Arab. Mereka adalah suku pengembara yang ada di Jazirah Arab tentunya. Sebagaimana suku-suku pengembara lainnya, suku Badui ini berpindah dari satu tempat ke tempat lain sembari mengembalakan kambing ataupun mencari makanan. Orang-orang Badui dan orang-orang kota sama-sama merupakan golongan alami. Orang Badui biasanya hidup bertani, menanam sayur dan buah-buahan. Ada pula juga yang memelihara binatang. Dan untuk memenuhi semua kebutuhannya, mereka tentu saja saling membantu. Dan juga tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan itu di luar batas kebutuhan, karena mereka meyakini bahwa jika mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka di luar batas, mereka akan merasa nyaman dan juga tenang. Sama halnya dengan orang-orang kota, semakin diikuti oleh kemajuan, kemewahan itu selalu mengiringi mereka. Banyak dari mereka yang berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan mereka hingga di luar batas. Karena memang dalam perasaan mereka itu, jika mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka di luar batas atau bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer lain dan bisa mencapai kebutuhan tersier dan sebagainya, itu mereka merasakan bahwa hal itu membuat mereka nyaman dan juga tenang. Oleh karena itu, dari sini jelas bahwa orang-orang Badui dan orang-orang kota itu sama-sama merupakan kelompok alami dan harus ada sebagaimana yang sudah saya terangkan barusan. Yang kedua adalah orang-orang Badui adalah kelompok alami di dunia. Jadi pada saat itu sebagian besar dari mereka memiliki mata pencarian seperti menggembara di padang pasir, membuat pertanian, memelihara binatang ternak. Seperti yang kita ketahui bahwa orang Badui adalah masyarakat atau suku yang berpindah-pindah atau masih nomaden, untuk mereka melakukan ini untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan ada juga beberapa hal yang membuktikan bahwa orang Badui ini adalah kelompok alami di dunia, yakni seperti yang sudah saya sebutkan tadi tentang mata pencarian. Sebagian dari mereka itu ada yang bercocok tanam di padang pasir. Mereka adalah orang-orang Berber dan non-Badui. Yang kedua adalah orang yang menggembala binatang ternak atau yang biasa disebut dengan Syawiyah. Mereka adalah orang-orang Berber, bangsa Turki, Turkonan, dan Slavia. Yang ketiga adalah orang yang beternak unta. Orang yang beternak unta ini adalah orang yang berpindah-pindah dan mengembara jauh di tengah padang pasir. Yang ketiga, mengenai Badui lebih tua daripada orang-orang kota. Padang pasir merupakan basis dan suaka peradaban dan kota-kota. Pada bacaan sebelumnya dapat diketahui bahwa orang Badui ini membatasi mereka dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan orang-orang kota cenderung senang akan kemewahan yang terjadi pada kebiasaan mereka. Perihal memenuhi kebutuhan, pada dasarnya manusia akan lebih dulu memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, minuman, dan sebagainya. Lalu kemewahan itu adalah kebutuhan sekunder. Kalau menurut buku Ibnu Khaldun ini, kebutuhan sekundernya adalah kemewahan. Maka dari itu orang-orang Badui merupakan basis dan lebih tua daripada orang kota. Dan juga faktanya sebagian orang kota adalah orang Badui. Mengapa? Karena pada saat orang Badui ini berada di pinggiran, mereka menuju kota untuk tinggal, dan tidak sedikit juga dari mereka yang hidup tentram. Hal ini membuktikan bahwa orang-orang kota ini berasal dari padang pasir atau orang Badui. Selain itu, sebelum mereka menikmati kemewahan, mereka akan memenuhi kebutuhan dasar mereka terlebih dahulu. Ini adalah sifat dasar dari suku Badui, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Sebelum menjadi orang kota, mereka akan memenuhi kebutuhan dasar. Itu yang disebut mengapa suku Badui lebih tua daripada orang kota. Yang keempat,
adalah orang-orang Baduy lebih mudah menjadi baik daripada penduduk tetap. Sebab untuk menjadi baik, dasarnya adalah jiwa. Penduduk tetap atau kota lebih banyak berurusan dengan dunia, bukan? Dan terbiasa dengan kemewahan tentunya, yang artinya mereka sangat tunduk mengikuti nafsu syahwat mereka. Sedangkan orang-orang Baduy, meskipun berurusan dengan dunia, mereka masih dalam batas kebutuhan dan bukan kemewahan. Jalan kejahatan dan sifat buruk yang dimiliki oleh suku Baduy jauh lebih sedikit, sehingga mereka lebih mudah disembuhkan daripada orang kota. Ini adalah alasan mengapa orang Baduy lebih mudah menjadi baik daripada orang kota. Di bab 2 poin kelima, orang-orang Baduy lebih berani daripada penduduk tetap atau kota. Karena orang-orang Baduy hidup mengecilkan diri dari masyarakat, kegiatan yang mereka lakukan pun sendiri tanpa bantuan masyarakat kota, dan mereka pun membentengi dirinya sendiri. Mereka hidup di tengah padang pasir, ditemani keteguhan jiwa dan kepercayaan kepada diri sendiri. Keteguhan itu pun sudah menjadi tabiat mereka. Manusia adalah kebiasaan-kebiasaan sendiri dan anak segala sesuatu yang ia ciptakan. Di poin ke-6, kepercayaan penduduk tetap terhadap hukum merusak keteguhan jiwa dan kemampuan mengadakan perlawanan yang ada pada diri mereka. Orang-orang Baduy sangat jauh dari hukum maupun pendidikan. Jika hukum-hukum yang ada itu dipaksakan bersama penyiksaan-penyiksaan, maka itu akan menghapus keteguhan jiwa mereka. Sebab jika itu dipaksakan pada seseorang yang tidak mempertahankan diri, dia akan merasa dirinya dihina dan dapat diragukan lagi keteguhan jiwanya, dan lama-kelamaan akan hancur. Di poin ke-7, hanya suku-suku yang terikat oleh solidaritas sosial yang hidup di padang pasir. Sifat saling menyerang di antara penduduk kota kecil dan kota besar biasanya dibendung dengan penguasa yang dapat mengekang semua orang yang menjadi wilayahnya, dan itu merupakan perbuatan yang zalim. Maka dari itu mereka menolak adanya aturan. Mereka pun berjuang dalam hal itu, dan perjuangan itu dibutuhkan solidaritas sosial atau asobiah yang tinggi. Di poin ke-8, solidaritas itu hanyalah didapati pada golongan yang dibungkam oleh pertalian darah atau pertalian lain yang punya arti sama, bahwa hubungan itu hanya berguna untuk terlihat jelas, maka itu akan berguna sebagai pendorong yang wajar ke arah solidaritas. 9. Kebersihan keturunan hanyalah terdapat pada orang-orang Arab dan padang pasir yang liar dan golongan umat manusia yang semacam itu. Ini tidak berarti bahwa bangsa Arab tidak ditandai dengan asal-usul mereka, tetapi mereka hanya menambahkan nama kesukaan mereka dengan nama tempat yang memudahkan kepada orang-orang yang memerintah untuk membedakan mereka satu dengan yang lainnya. Itulah mengapa kecenderungan mengesampingkan nama-nama kesukuan, akhirnya suku itu sendiri yang lenyap dan hilang bersama lenyapnya solidaritas kesukuan itu pula. Pada poin ke-10 ini menjelaskan bagaimana keturunan-keturunan bercampur aduk. Hal ini dijelaskan bahwa keturunan dapat bercampur aduk dikarenakan rasa nyaman jika merasa di kelompok atau keturunan yang berbeda. Hal ini dikarenakan menghindari siksaan dari kaumnya atau karena perasaan sekutu. Maka dari itu, orang tersebut dinyatakan keturunan mereka, di mana hal ini berdampak pada keturunan asalnya yang nantinya akan sulit diingat karena percampuran keturunan, sehingga nantinya tidak banyak diketahui. Hal ini dapat dicontohkan dari bercampur baurnya keturunan dengan kebangsaan, seperti pada zaman pra-Islam dan zaman Islam pada orang Arab maupun non-Arab. Pada poin ke-11 ini menjelaskan mengenai sifat kepemimpinan yang selalu dimiliki oleh orang tertentu yang memiliki solidaritas sosialnya. Suku di dalam sebuah perkampungan memiliki keterikatan antara sifat keturunan umum dan khusus, di mana sifat keturunan khusus lebih memiliki keterikatan tali persaudaraan, seperti dalam marga dan saudara kandung. Maka dari itu, pemimpin harus memiliki solidaritas sosial yang lebih dari keturunan umum, di mana
Hal ini dipandang bahwa solidaritas khusus lebih kuat dan mampu memiliki kekuasaan dengan sempurna. Kesatuan masyarakat dan solidaritas sosial semacam sifat alam, yaitu unsur yang berada di atasnya mampu menguasai unsur lainnya. Inilah alasan solidaritas sosial menjadi syarat bagi sebuah kekuasaan. Pada poin ke-12 menjelaskan mengenai kepemimpinan yang dapat diterapkan kepada orang-orang yang memiliki solidaritas tidak dapat diterapkan kepada mereka yang bukan satu keturunan. Pada poin sebelumnya menjelaskan bahwa pemimpin harus memiliki solidaritas di atas kaumnya, sebab apabila individu mengakui keunggulan solidaritas sosial pemimpin, maka mereka akan tunduk. Orang yang tidak memiliki hubungan darah dengan mereka, maka akan mencoba mendekatkan diri dengan mereka, sehingga nantinya dia dianggap menjadi salah satu di antara keturunan mereka. Namun, hal ini juga dilakukan oleh pemuka suku atau golongan manusia yang lain untuk mengincar hubungan darah dengan pemimpin. Maka dari itu, kepemimpinan harus diwarisi oleh orang yang berhak memilikinya dan sesuai dengan kenyataan yang diperoleh dari solidaritas sosialnya. Lalu di poin ke-13 menjelaskan bahwa hanya orang-orang yang termasuk dalam solidaritas yang memiliki rumah dan kemuliaan dengan pengertian dasar dan realita, sedangkan selain mereka memiliki dengan pengertian metaforik dan figuratif. Rumah yang dimaksud pada poin ini dianggap orang-orang terhormat dan terkenal, termasuk nenek moyangnya, di mana hal ini dia mendapatkan sebuah kedudukan dikarenakan memiliki sifat mereka, yaitu solidaritas yang menimbulkan rasa kasih sayang dan saling membantu, di mana anggapan bahwa adanya buah keturunan memiliki martabat dan kemuliaan yang ada pada diri orang tersebut. Solidaritas ini bermakna sebagai buah dari nenek moyang yang memiliki kepribadian yang baik dan bergaul dengan orang-orang yang baik. Rumah ini dianggap sebagai sebuah kemuliaan yang orisinil, dan jika orang tersebut memilih menetap dan bergaul dengan rakyat umum, maka solidaritas di orang tersebut telah lenyap. Hal ini terlihat pada angan-angan bangsawan Arab maupun non-Arab, dikarenakan nenek moyang mereka merupakan nabi dan rasul. Solidaritas sosial dianggap sebagai anugerah kerajaan yang dijanjikan Allah, dan ketika melepaskan itu mereka dianggap hina dan miskin. Namun, menurut Ibnu Rashid, bahwa anggapan rumah dan pretis tidak jauh dari jumlah nenek moyang dan hakikat solidaritas sosial serta pengaruhnya terhadap manusia. Di bab kedua, poin 14 adalah rumah dan kemuliaan dimiliki oleh maula dan anggota hanya melalui tuan dan bukan melalui keturunan mereka. Karena hanya orang yang memiliki andil dalam solidaritas sosial lah yang memiliki kemuliaan. Apabila orang yang memiliki solidaritas sosial menjadikan orang yang tidak seketurunan menjadi anggota, maka orang itu akan turut andil dalam solidaritas sosial tuan mereka. Mereka turut berpartisipasi dalam solidaritas sosial itu, namun tetap mereka berada di bawah tuan mereka. Sebagai contoh, yaitu adalah Ja'far ibnu Yahya ibnu Khalid merupakan orang terbesar yang memiliki rumah dan kemuliaan. Hal itu diperoleh melalui kedudukannya sebagai Maula ar-Rasyid dan bukan diperoleh melalui orang-orang Persia asal mula kakeknya. Pada poin ke-15, prestis paling jauh berakhir 4 generasi dalam satu garis silsilah. Setiap orang pertama kali akan berkedudukan rendah dan tidak ada prestis. Maksudnya, setiap pencapaian seseorang akan didahului dengan ketidakpunyaan kedudukan dan berusaha untuk mencapainya. Dalam setiap generasi pertama yang memiliki kedudukan tersebut akan berusaha menjaga kedudukan tersebut dan diturunkan di generasi selanjutnya. Oleh karena itu, setiap generasi akan mengajarkannya turun-temurun dan mempelajari hal tersebut hanya dengan meniru. Oleh karena itu, setiap generasi akan memiliki penurunan kualitas. Berakhir pada generasi keempat yang kehilangan sifat-sifat yang diturunkan dan bahkan mencelanya. Dia beranggapan bahwa kedudukan didapatkan karena keturunan, hingga akhirnya dia menjauh dari ajaran generasi tersebut. Namun generasi keempat ini tidak mengetahui sifat-sifat sebagai seorang pemimpin, maka banyak orang menghina dan merendahkannya dan ia pun menghina dan merendahkannya balik. Karena mengetahui kondisi seperti ini, kemudian ia berkembang sendiri, belajar sendiri, dan membentuk garis silsilah baru, dan silsilah yang pertama itu hilang atau hancur. Poin ke-16 yaitu bangsa-bangsa liar lebih mampu memiliki kekuasaan daripada bangsa lainnya.
Kekuasaan diperoleh dari adanya keberanian dan kekerasan. Orang yang terbiasa hidup di padang pasir dan lebih liar, dia akan dengan mudah memperoleh kekuasaan dibandingkan mereka yang hidup mewah. Orang yang hidup mewah, kadar keberanian dan keliarannya pun berkurang. Pada poin ke-17, yaitu tujuan terakhir solidaritas sosial ialah kedaulatan. Solidaritas sosial membuat orang berusaha mencapai suatu tujuan. Dalam kehidupan sosial, tentu kita harus mempunyai pemimpin dan anak buah dalam melindungi masyarakat atau negara. Seorang kepala suku akan memiliki kekuasaan dan memiliki anak buah yang secara sukarela bekerja sama dengannya. Sementara kedaulatan bersifat memaksa melalui alat kekuasaan. Perlu diketahui bahwa setiap suku memiliki bermacam rumah dan banyak solidaritas sosial di dalamnya, dan tentunya akan ada satu suku yang paling berkuasa. Begitu solidaritas sosial itu memperoleh kedaulatan, mereka akan mencari solidaritas sosial lain yang tak ada hubungannya dan nantinya akan sama atau sebanding dalam memegang kekuasaan. Namun apabila solidaritas sosial berbeda, maka akan bercampur dan saling memberi dukungan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Demikian seterusnya, hingga kedaulatannya sama dengan negara yang sedang berkuasa. Apabila negara yang berkuasa dan sang pemimpin sudah tua, maka solidaritas sosial yang baru itu akan merebut kekuasaannya dan seluruh kedaulatan akan jatuh di tangannya. Namun juga kedaulatan solidaritas sosial akan bisa direbut jika negara yang berkuasa meminta bantuan dengan cara memasukkan pengikut solidaritas sosial yang kuat yang dimaksudkan sebagai alat untuk mengatasi permasalahan negara tersebut. Pasal 18. Rintangan-rintangan jalan mencapai kedaulatan adalah kemewahan dan tenggelamnya suatu suku dalam hidup sejahtera. Apabila suatu kedaulatan mencapai berbagai kemenangan dan kekuasaan dengan fanatisme dikehendakinya, maka dia dapat menikmati kesenangan hidup sesuai yang dikehendakinya. Kondisi itu melibatkan seluruh komponen kerajaan dalam kenikmatan dan kemewahan tersebut sesuai dengan kadarnya masing-masing, sebagaimana bantuan dan pencapaian kedaulatan tersebut. Ketika suatu kerajaan mencapai puncak kekuatan, kedaulatan lain tidak dapat memiliki keinginan sedikit pun untuk mencapai kekuasaan atau mencari strategi untuk mengambilnya. Mereka hanya berambisi untuk menikmati kesenangan hidup yang ada. Ketentraman hidup seperti ini akhirnya memunculkan gaya hidup yang serba mewah, mulai dari pakaian, pangan, dan bangunan, seperti yang dicontohkan oleh para penguasa. Serta banyak hal yang menjadi efek dari kemakmuran tersebut. Perubahan gaya hidup seperti ini akan membuat kehidupan primitif dan liar semakin terkikis. Fanatisme dan keberanian pun ikut melemah. Mereka lebih senang menikmati kemakmuran daripada hidup yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. Hal itu yang akan diikuti dengan lenyapnya fanatisme yang dimiliki, sehingga eksistensi mereka pun punah. Generasi muda yang ikut meneladani gaya hidup royal dan egois semacam ini akan memperburuk kondisi dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan berkerajaan. Kehancuran dan kebinasaan mereka ditentukan oleh sejauh mana kemakmuran dan kesenangan hidup yang mereka nikmati. Apabila fanatisme punah, maka kedaulatan yang menaunginya tak akan mampu membela dan mempertahankan diri dari serangan musuh. Apalagi melakukan ekspansi, mereka akan dijatuhkan oleh bangsa lain. Dari penjelasan singkat ini, jelaslah bahwa kemewahan hidup merupakan salah satu faktor penghambat bagi suatu kedaulatan untuk mencapai kekuasaan. Allah melimpahkan kekuasaannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Pasal 19. Tunduk dan patuh kepada orang lain yang terkadang terdapat pada suatu suku merupakan penghalang untuk mencapai kedaulatan. Sebab ketertundukan dan kepatuhan memperlemah efektivitas dan kehebatan fanatisme. Dengan alasan bahwa ketertundukan dan kepatuhan mereka merupakan bukti konkret atas kehilangan fanatismenya. Mereka yang senang terbiasa direndahkan tidak akan mampu membela dan mempertahankan diri. Seperti ketika Nabi Musa menyeru kepada
Israel yang hendak menguasai Syam dan memberitahukan kepada mereka bahwa Allah telah menetapkan Syam sebagai kekuasaan mereka. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 22 yang berisi maksud bahwa Allah mengeluarkan mereka darinya dengan kekuasaannya, bukan dengan fanatisme kami yang merupakan mukjizatmu wahai Musa. Ketika Musa bertekad memaksakan serunya tersebut, mereka bersikeras menolaknya dan membangkang seraya menyuruh pergi Musa dan Tuhannya untuk berperang sendiri. Sikap seperti ini terlahir dari kelemahan dan ketidakmampuan mereka melawan dan menuruti hak-hak mereka. Hal ini dapat kita pahami dari pengertian tersebut dan penafsirannya. Selanjutnya surat Al-Maidah ayat 24 yang menjadi penjelasan lebih lanjut atas Syams dan bangsa Kot di Mesir. Dari penjelasan kisah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 40 tahun merupakan waktu tercepat bagi punahnya suatu generasi dan melahirkan generasi baru. Realita ini merupakan bukti otentik tentang fanatisme. Ia merupakan faktor yang mendorong suatu kelompok atau seseorang untuk membela dan mempertahankan diri, melawan dan menuntut hak-haknya. Barang siapa yang kehilangan fanatisme, ia tidak akan mampu melakukan semua itu. Hal yang sama dengan permasalahan ini yang menyebabkan kerendahan dan kehinaan suatu kedaulatan adalah pungutan pajak dan denda. Mengapa demikian? Karena membayar pajak dan denda merupakan bentuk tekanan dan pelecehan yang tidak dapat diterima oleh jiwa manusia pada umumnya. Pelecehan harga diri dan tekanan jiwa tersebut akan melemahkan fanatisme, yang pada akhirnya membuat tidak mampu membela dan mempertahankan diri. Jika fanatisme yang dimilikinya tidak mampu membela dari tekanan dan pelecehan, lalu bagaimana bisa ia melawan dan mengajukan tuntutan? Ia telah tunduk dan direndahkan harga dirinya, dan kehinaan atau rendah diri merupakan hambatan mencapai kekuasaan. Hal ini sebagaimana telah kami kemukakan. Pasal 20. Tanda-tanda kedaulatan diantaranya cita-cita yang amat tinggi dari seseorang untuk memiliki sifat terpuji dan begitu sebaliknya. Kekuasaan merupakan sesuatu yang natural bagi manusia. Secara naluri cenderung hidup bermasyarakat, sebagaimana yang telah kami kemukakan. Naluri manusia pada dasarnya cenderung pada kebaikan daripada kejahatan dalam kedudukan manusia sebagai makhluk berakal. Sebab sifat jahat yang berasal dari unsur hewaninya. Adapun kedudukan sebagai manusia cenderung lebih dekat pada kebaikan. Kekuasaan dan politik merupakan bagian dari diri manusia dalam kedudukannya sebagai manusia. Sebab keduanya hanya terdapat dalam manusia dan tidak pada binatang. Dengan demikian, kebaikan merupakan karakter yang sesuai dengan politik dan kekuasaan. Sebab kebaikanlah yang sesuai dengan politik. Jika kekuasaan merupakan tujuan utama fanatisme, maka kekuasaan ini juga menjadi tujuan utama sebagai cabang-cabang pelengkapnya, yaitu karakter yang baik. Sebab eksistensi kebesaran tanpa aksesoris pelengkapnya bagaikan eksistensi tanpa anggota tubuh atau tampil tanpa busana di hadapan masyarakat. Jika hanya memiliki fanatisme saja tanpa dihiasi dengan karakter-karakter yang baik, maka hal ini merupakan aib bagi anggota rumah, ruah, nasab, dan kedudukan. Orang yang memiliki fanatisme yang dibarengi dengan kekuasaan Allah dan dihiasi dengan karakter yang terpuji dan sesuai untuk melaksanakan hukum-hukum Allah pada hambanya, maka dia telah siap untuk memegang tanggung jawab sebagai khalifah Allah pada hambanya dan menjamin ciptaannya serta kompetensi untuk menjalankan tugas mulia tersebut. Dari keterangan ini, jelaslah bahwa karakter yang baik merupakan salah satu faktor pendorong tercapainya puncak kekuasaan bagi orang yang memiliki fanatisme yang memadai.
Pasal 21. Apabila suatu bangsa itu liar, kedaulatannya akan sangat luas. Bangsa yang liar lebih mampu menggapai kemenangan atau kekuasaan dan bersikap otoriter, sebagaimana yang telah kami kemukakan, serta memperbudak dan memanfaatkan potensi kelompok lain karena mereka memerangi bangsa lain dan mereka menganggap diri mereka layaknya predator yang memangsa binatang-binatang piaraan. Mereka seperti orang-orang Arab, Sanatah, dan orang-orang yang satu tipe dengan mereka seperti bangsa Kurdi, Turkman, dan lain-lain. Orang-orang liar ini tidak memiliki tempat sebagai penghidupan dan tidak pula negeri sebagai tempat berlindung. Dengan kondisi seperti ini, maka luas wilayah mereka tidak terbatas pada wilayah mereka dan negeri-negeri di dekatnya. Tidak pula dibatasi oleh wilayah dan tempat. Lebih dari itu, mereka dapat mencapai berbagai wilayah dan daerah yang jauh dan selalu berupaya menguasai bangsa-bangsa yang terpisah jauh. Perhatikan kondisi Arab yang seperti Tababi'ah dan Himyar. Bagaimana mereka bergerak dari Yaman ke Maghrib dalam sekali waktu, lalu ke Irak dan India di waktu yang lain. Dinamika kehidupan semacam ini tidak ditemukan pada bangsa-bangsa non-Arab. Begitu juga dengan yang terjadi pada bangsa Al-Itsam di Maghrib ketika mereka ingin menggapai kekuasaan. Mereka pindah-pindah dari satu daerah, melewati beberapa daerah, melintasi berbagai negeri hingga ke daerah keempat dan kelima di bawah pemerintahan Andalusia tanpa perantara. Belajar dari hidup bangsa-bangsa yang hidup liar berbekal pengalaman hidup. Demikian, mereka memiliki jangkauan wilayah kekuasaan yang lebih luas dan jauh dari pusat pemerintahannya. Poin 22. Selama suatu bangsa masih memiliki solidaritas sosial, kedaulatan yang lepas dari salah satu cabangnya pasti akan kembali kepada cabang yang lain dari bangsa yang sama. Karena kedaulatan tersebut diperoleh ketika mereka membuktikannya dan menjadikan bangsa lain tunduk. Mereka yang menjadi seorang penguasa akan berhubungan langsung dengan kedaulatan, namun tidak seluruhnya, karena keterbatasan kamar dan adanya kecemburuan. Orang-orang terpilih menjadi penguasa negara agar memperturutkan hawa nafsu hidupnya, sedangkan orang-orang yang jauh dari pemerintahan tidak ikut campur dalam segala urusan. Pada penguasa golongan pertama, kegagahan mereka sirna oleh ketuaan mereka. Tugas negara menghabiskan energi mereka, waktu menelan mereka, dan namun kekuatan mereka tidak hancur. Superioritas mereka terus meninggi. Mereka bertambah kuat. Dari kedaulatan kaum Ad kemudian digantikan oleh Samud, kemudian diikuti oleh Himyar dan diganti oleh Azwa, dan terakhir jatuh pada tangan Mudar. Poin 23. Yang ditaklukkan pasti akan selalu meniru yang menang. Jika selalu melihat yang sempurna karena jiwa dipengaruhi oleh hormatnya, atau jiwa itu berasumsi salah bahwa tunduk patuhnya kepada orang bukan suatu kesalahan menurut alam, namun karena kesempurnaan penakluknya. Boleh jadi jiwa melihat bahwa Allah lah yang lebih mengetahui. Kemenangan bukan karena solidaritas sosial maupun kekuatan besar, namun karena kebiasaan dan perilakunya. Oleh karena itu, orang yang dikalahkan akan mengasimilasikan diri dengan yang menang. Hal tersebut nampak pada Andalusia, di mana orang Spanyol berasimilasi terhadap orang Galicia dalam hal pakaian. Hal itu merupakan salah satu tanda suatu yang dikuasai oleh yang lainnya. Allah lah yang memiliki semua perkara itu. Seseorang juga akan memahami rahasia dari sebuah perkataan, karena seorang raja menguasai orang-orang yang berada di bawahnya, sedangkan rakyat menirunya karena melihat kesempurnaan dari dirinya. Poin 24. Bangsa yang telah dikalahkan dan berada di bawah kekuasaan bangsa lain akan cepat lenyap.
Allah mengetahui kelesuan dalam diri seseorang serta harapan manusia. Namun, apabila harapan dan pendorongnya lenyap melalui kelesuan serta hilangnya solidaritas sosial, maka peradaban akan menurun dan berakibat tidak mampu mempertahankan diri. Dari sini kita mengetahui bahwa Allah mengetahui manusia merupakan pemimpin alami atau wakil Allah di muka bumi. Seorang pemimpin juga akan kehilangan kekuatannya karena kehilangan kontrol diri. Karena pada dasarnya yang akan kekal abadi ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bandingkan dengan bangsa Persia dulu, ketika kekuatan militer lenyap, yang tinggal di Wakos terhitung 137.000 jiwa, di mana terdiri dari 37.000 kepala keluarga. Orang-orang Persia hanya tinggal beberapa orang, dan kemudian hilang lenyap. Namun jangan menyangka hal tersebut terjadi karena kezaliman atas mereka. Disintegrasi tersebut karena watak manusia, kehilangan kontrol terhadap pekerjaan sendiri dan menjadi alat orang lain. Poin 25. Orang-orang Badui hanya dapat menguasai daerah datar. Melihat watak liar mereka, orang Badui nampak seperti tukang rampok dan pembuat kacau. Namun mereka merampok tanpa perkelahian maupun terjun ke dalam bahaya. Setiap tempat yang repot untuk dijangkau, mereka tinggalkan dan mencari tempat yang lebih mudah. Orang Badui ini tidak suka menerobos bukit maupun kesukaran dan bahaya lainnya, sehingga daerah datar seperti daerah pegunungan menjadi mangsa mereka dengan menaklukkan, merampok, dan menyerang daerah berkali-kali. Penduduk yang ditaklukkan dan tunduk selanjutnya dipermainkan oleh mereka sesuai dengan perubahan penguasaan dan pergeseran kepemimpinan, sehingga peradaban mereka lenyap. Pasal ke-26. Daerah yang dikuasai bangsa Arab akan segera rusak. Pada dasarnya, orang-orang Arab itu adalah bangsa primitif karena kebiasaan hidup dan didukung oleh faktor-faktor yang melingkupinya. Keliaran menjadi watak dan sifat mereka. Bagi mereka, keluar dari kendali hukum dan tidak tunduk pada kekuatan politik merupakan sesuatu yang menyenangkan. Karakter semacam ini tentu bertentangan dan kontradiksi dengan peradaban. Tujuan berbagai aktivitas keseharian mereka hanyalah untuk menunjukkan kejantanan dan untuk menguasai. Kejantanan dan penguasaan ini berlawanan dengan ketenangan yang menjadi bagian dari peradaban. Selain itu, mereka juga memiliki kebiasaan buruk, yaitu merampok harta benda milik orang lain, dan rezeki mereka tergantung pada ujung tombak mereka. Bahkan setiap kali pandangan mereka tertuju pada harta benda, mereka tidak segan-segan merampoknya. Jika mereka mampu menggapai kekuasaan dan kedaulatan, mereka tak akan dapat menjaga harta benda rakyatnya. Dengan demikian, peradaban akan runtuh. Begitu juga ketika mereka menggunakan jasa industri dan kerajinan rakyat. Mereka tidak dapat melihat sejauh mana nilai dan harga kerajinan, serta jerih payah para pengrajin dan pengusaha tersebut. Mereka tidak memberikan upah dari usaha ataupun harga dari barang yang dihasilkan. Apabila pekerjaan telah rusak dan digratiskan, maka harapan untuk mendapatkan mata pencaharian pun melemah. Kondisi ini akan menyebabkan para pekerja dan karyawan enggan untuk bekerja dan penduduk mengalami ketakutan, sehingga pada akhirnya menghancurkan peradaban. Di samping itu, mereka juga tidak sadar hukum. Mereka tidak mempunyai kepedulian terhadap aturan dan peringatan orang lain. Ambisi yang tertanam dalam diri mereka hanyalah mengambil harta orang lain, baik dengan cara merampok ataupun menjatuhkan denda. Apabila mereka telah berhasil mendapatkan semua itu, mereka pun tidak tertarik melakukan sesuatu apapun sesudahnya, seperti mengoreksi gaya hidup dan perilaku mereka, dan memperhitungkan kepentingan-kepentingan mereka. Mereka juga menerapkan sanksi-sanksi terhadap harta kekayaan sebagai sarana untuk tetap mendapatkan keuntungan, pendapatan, dan pajak. Tindakan semacam ini tentulah tidak mampu menghindarkan mereka dari berbagai kerusakan, dan tidak pula mencegah atau menghalau mereka dari melakukannya. Lebih ironis lagi, kerusakan tersebut menjadi semakin parah karena mereka terlalu mudah dan berlebihan dalam menjatuhkan denda demi tercapainya tujuan. Dengan sistem pemerintahan semacam ini, maka rakyat yang berada dalam kekuasaan mereka bagaikan kaum anarkis yang tidak mengenal hukum. Seperti yang kita ketahui, tindakan anarkis tersebut dapat mempercepat kebinasaan umat manusia dan menghancurkan peradaban. Pasal ke-27. Bangsa Arab tak dapat mencapai kekuasaan kecuali dengan menebarkan warna-warna keagamaan
seperti kenabian, kewalian, ataupun pengaruh-pengaruh agama secara umum. Bangsa Arab yang terbiasa hidup liar merupakan bangsa yang tidak mudah tunduk kepada orang lain. Pembangkangan sikap ini tidak lain karena kekerasan sikap mereka, sombong, ambisius, dan membangun rivalitas kepemimpinan. Namun, harapan dan keinginan mereka sedikit sekali memiliki kesamaan, kecuali jika di antara mereka terdapat agama seperti kenabian dan kewalian, maka mereka memiliki kontrol diri yang keluar dari kesadaran diri mereka sendiri. Begitu pula kesombongan dan rivalitas dalam memperebutkan kepemimpinan. Jika sudah demikian, maka mudah menundukkan dan menyatukan mereka dalam kesatuan sosial kemasyarakatan. Apabila di antara mereka terdapat seorang nabi atau wali yang diutus kepada mereka untuk menyampaikan syariat Allah, maka etika dan sifat-sifat tercela mereka pun hilang dan diganti dengan etika-etika terpuji yang menyatukan visi mereka untuk memperjuangkan kebenaran. Jika masyarakat sudah terkondisikan demikian, maka mudah mempersatukan mereka untuk mencapai kemenangan dan kekuasaan. Meski demikian, bangsa Arab merupakan bangsa yang paling mudah menerima kebenaran dan petunjuk karena karakter mereka terhindar dari penyimpangan dan keburukan etika, kecuali dinamika kehidupan liar dan dekat dengan penderitaan. Hal yang menyebabkan mereka mudah menerima kebaikan adalah karena jiwa mereka masih memiliki fitrah yang suci. Mereka terhindar dari berbagai keburukan dan kerendahan naluri. Pasal ke-28, bangsa Arab paling jauh dari politik kekuasaan. Bangsa Arab kebanyakan hidup secara primitif dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Hidup jauh di padang pasir, tidak banyak membutuhkan hasil bumi seperti di perbukitan karena mereka terbiasa hidup keras dan kasar. Pemimpin mereka biasanya membutuhkan eksistensi mereka karena fanatisme. Dengan fanatisme ini, ia mendapatkan pembelaan. Akhirnya, pemimpin mereka terpaksa bersikap lunak dan tidak memicu konflik dengan mereka. Politik penguasa dan pemerintah yang berwenang mengharuskan seorang politisi memiliki kontrol yang sifatnya memaksa. Jika tidak demikian, maka politik yang dibangunnya tidak akan eksis. Di samping itu, kita tahu bahwa di antara karakter dasar mereka adalah merampas harta benda orang lain, mengabaikan hukum yang berlaku di antara mereka, dan saling membantu dalam mempertahankan diri. Apabila mereka berhasil menguasai suatu bangsa, maka tujuan utama kekuasaan mereka tersebut adalah memanfaatkan kesempatan untuk merampas segala sesuatu yang mereka miliki dan membiarkan permasalahan-permasalahan hukum lainnya. Bahkan seringkali mereka menerapkan berbagai sanksi terhadap harta kekayaan yang mengalami kerusakan dengan tujuan memperbanyak pendapatan dan retribusi. Kebijakan seperti ini pada akhirnya akan menghancurkan peradaban. Kehancuran peradaban membuat suatu bangsa hidup seolah-olah dalam anarkisme yang mendorong masing-masing individu dalam masyarakat mengambil hak milik satu sama lain. Karakter dasar bangsa Arab semacam ini menjauhkan mereka dari politik kekuasaan. Mereka baru dapat mencapai politik kekuasaan setelah berhasil mengubah karakter dasar mereka dan menggantinya dengan nuansa spiritual. Dengan nuansa spiritual ini, maka karakter-karakter buruk tersebut akan segera terhapuskan dan mereka pun akan memiliki kontrol diri yang mendorong mereka untuk saling membela dan mempertahankan diri. Pasal ke-29, kabilah-kabilah dan fanatisme primitif dikalahkan oleh masyarakat kota. Peradaban masyarakat primitif kurang berkualitas dibandingkan dengan peradaban masyarakat kota, terutama dalam segi hidup menetap. Masyarakat primitif hanya memiliki keahlian bertani di tanah negeri mereka, sedangkan alat-alat pertanian yang mereka butuhkan tidak mereka miliki. Sebagian besar alat-alat tersebut membutuhkan keahlian dan industri, sedangkan secara umum mereka tidak memiliki keahlian di bidang pertukangan, penjahitan, pandai besi dan lainnya yang mampu menopang kebutuhan pokok mereka dalam bertani dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Mereka juga tidak memiliki uang dinar dan dirham. Mereka hanya memiliki materi-materi penukarnya seperti hasil-hasil pertanian, binatang ternak, dan produk-produk yang dihasilkannya seperti susu, wol, rambut, dan kulit yang dibutuhkan masyarakat perkotaan. Untuk mendapatkan barang-barang tersebut, masyarakat perkotaan menukarnya dengan uang dinar dan dirham mereka. Namun yang perlu diperhatikan dari pertukaran ini adalah bahwa kebutuhan masyarakat primitif terhadap masyarakat perkotaan adalah dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer, sedangkan masyarakat perkotaan membutuhkan masyarakat primitif untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Dengan demikian, masyarakat primitif membutuhkan masyarakat kota sebagai sesuatu yang alami bagi keberlangsungan eksistensi mereka. Selama mereka hidup dalam primitivisme dan tidak berhasil mendirikan kekuasaan dan tidak pula menguasai masyarakat perkotaan, maka mereka selalu membutuhkan keberadaan masyarakat perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya masyarakat Baduy primitif dikalahkan oleh masyarakat perkotaan.